Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reva Agustia dengan NIM 2441625521126 dengan rekan saya Vina Amalia dengan NIM 244162552014125. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Analisis dan Prediksi Nilai Akhir Siswa Menggunakan Algoritma Random Forest Regression pada Dataset Student Performance. Yang pertama di sini adalah terbelakang. Prestasi akademik merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan proses pembagian siswa. Nilai akhir siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti nilai sebelumnya, tingkat kehadiran, kondisi keluarga, maupun aktivitas siswa di sekolah. Dengan memanfaatkan teknik data mining dan machine learning, data tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir siswa, sekaligus membangun model yang mampu melakukan prediksi nilai siswa. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan menggunakan algoritma random forest regression. Alasan kami memilih dataset yang kami gunakan adalah Student Performance Dataset. Kami memilih dataset ini karena memiliki hubungan langsung dengan tujuan penelitian, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik siswa. Dataset ini berisi 395 data siswa dengan 33 atribut seperti umur, jenis kelamin, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, waktu belajar, jumlah ketidakhadiran, nilai semester pertama, nilai semester kedua, hingga nilai akhir siswa. Dataset ini dipilih karena memiliki data yang lengkap, tidak terdapat missing value, dan memiliki atribut yang cukup beragam sehingga memungkinkan dilakukan analisis secara lebih mendalam. Selanjutnya, analisis dataset. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dataset ini memiliki 3 aspek penting. Yang pertama adalah relevansi. Dataset sangat relevan karena seluruh atribut berkaitan langsung dengan prestasi akademik siswa. Yang kedua adalah keandalan. Dataset memiliki kualitas data yang baik karena tidak ditemukan missing value serta seluruh atribut dapat digunakan dalam proses training. Yang ketiga adalah signifikansi. Dataset ini mampu memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang paling mempengaruhi nilai akhir siswa sehingga hasil penelitian dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam dunia pendidikan. Selanjutnya, flowchart penelitian. Tahapan penelitian dimulai dari pengumpulan dataset student performance. Setelah dataset diperoleh, dilakukan eksplorasi data untuk mengetahui struktur dataset, jumlah atribut, tipe data, dan memastikan tidak terdapat missing value. Selanjutnya, dilakukan processing data. Karena dataset memiliki beberapa atribut bertipe kategorikal, maka dilakukan label encoding agar seluruh data berubah menjadi numerik sehingga dapat diproses oleh algoritma random forest regression. Setelah pre-processing selesai, data dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 80% data training dan 20% data testing. Kemudian dilakukan pelatihan model menggunakan algoritma random forest regression. Setelah model selesai dilatih, model digunakan untuk memprediksi nilai akhir siswa. Tahap berikutnya adalah evaluasi model menggunakan MAE, RMSE, dan R-2. Terakhir dilakukan analisis fitur importance untuk mengetahui atribut yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Untuk proses training dilakukan menggunakan Python pada Anaconda Jupyter Notebook. Pertama, kami mengimpor library yang diperlukan seperti Pandas, NumPython, Matplotlib, serta library Scikit-learn. Dataset yang masih berbentuk file zip kemudian diekstrak dan dibaca menggunakan Pandas. Setelah data berhasil dibaca, dilakukan eksplorasi menggunakan fungsi shape, info, dan insert untuk mengetahui jumlah data, tipe data, dan memastikan tidak terdapat missing value. Selanjutnya dilakukan proses label encoding untuk mengubah seluruh atribut kategorikal menjadi numerik. Setelah itu data dipisahkan jadi variabel input atau fitur yaitu X dan variabel target yaitu G3 sebagai nilai akhir siswa. Data kemudian dibagi menggunakan train test split dengan rasio 80/20 sehingga 80% data digunakan sebagai data training dan 20% data digunakan sebagai data testing. Setelah pembagian data selesai, model random forest regression dilatih dengan menggunakan fungsi model fit. Setelah proses training selesai, model digunakan untuk melakukan prediksi terhadap data testing menggunakan fungsi model predict. Hasil prediksi kemudian dievaluasi menggunakan 3 metrik yaitu MAE, RMSE, dan R-2. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai MAE sebesar 1,105, artinya rata-rata selisih antara nilai prediksi dengan nilai sebenarnya hanya sekitar 1 poin. Karena rentang nilai siswa adalah 0 sampai 20, maka tingkat kesalahan model masih tergolong rendah. Yang kedua yaitu RMSE. RMSE yaitu root mean squared error. Nilai RMSE sebesar 1867 menunjukkan bahwa kesalahan prediksi model masih relatif rendah. Nilai ini juga menunjukkan bahwa model tidak banyak menghasilkan prediksi yang meleset jauh dari nilai sebenarnya. Yang terakhir adalah hasil R-2 yaitu Coefficient of Determination, digunakan untuk mengetahui seberapa baik model menjelaskan variasi data.
Nilai R pangkat 2 sebesar 0,830 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 83% variasi nilai akhir siswa. Dengan kata lain, sebagian besar perubahan nilai akhir dapat diprediksi menggunakan atribut yang terdapat pada dataset. Lalu fitur importance. Pada random forest terdapat fitur yang disebut fitur importance. Tujuannya adalah mengetahui atribut mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi. Semakin besar nilainya berarti semakin penting. Lalu ada hasil training dari fitur importance. Di sini ada fitur dan importance. Fiturnya meliputi G2, absent, age, reason, G1, famrel, mjob, romantic, health, dan activities. Berdasarkan hasil fitur importance, atribut G2 menjadi faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir siswa dengan nilai importance sebesar 0,7925118. Hal ini menunjukkan bahwa nilai pada periode kedua memiliki hubungan yang sangat kuat dengan nilai akhir siswa. Mengapa absences menjadi urutan kedua? Karena absences berarti jumlah ketidakhadiran siswa. Semakin banyak siswa tidak hadir, semakin sedikit materi yang dipelajari. Akibatnya nilai akhir cenderung turun karena pola tersebut cukup sering muncul pada dataset random forest. Menilai absences menjadi faktor penting. Mengapa G1 justru kecil? Karena G2 merupakan nilai yang lebih dekat dengan G3. Misalnya semester 1, G1, semester 2, G2, nilai akhir G3. Maka secara alami G2 lebih mencerminkan kemampuan terbaru siswa dibandingkan G1. Itulah sebabnya importance G2 jauh lebih tinggi dibanding G1. Mengapa age, health, romantic, activities kecil? Karena atribut tersebut memang memiliki pengaruh, tetapi tidak sebesar yang akademik sebelumnya. Misalnya umur siswa berbeda 1 tahun, belum tentu membuat nilai tersebut drastis. Begitu juga aktivitas ekstrakurikuler satu hubungan untuk kesehatan. Faktor-faktor tersebut tetap berkontribusi, namun kontribusinya relatif kecil dibandingkan dengan akademik sebelumnya dan tingkat kehadiran. Jadi berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan bahwa dataset student performance layak digunakan untuk analisis karena memiliki kualitas data yang baik dan tidak memiliki missing value. Algoritma random forest regression berhasil membangun model prediksi dengan performa yang baik berdasarkan nilai MAE, RMSE, dan R pangkat 2. Selain itu, hasil fitur importance menunjukkan bahwa naik semester kedua atau G2 serta jumlah ketidakhadiran siswa merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap nilai akhir siswa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi sekolah untuk membantu meningkatkan prestasi akademik siswa. Demikian hasil penelitian yang kami lakukan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.